ngebahas tentang perjalanan persalinan normal aku yang waktu tanggal 30 kemarin aku laluin sama suami aku. Nah, apaan sih ceritanya, bagaimana ceritanya, jangan di skip videonya, di like, di komen, dan di subscribe YouTube channel aku supaya aku lebih maju lagi untuk buat konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Oke, kalau udah lanjut ke videonya guys, langsung aja. Yang pertama, aku tuh tanggal 29 bulan 10 2020 ini aku udah masuk ke 39 minggu lewat 1 hari. Jadi waktu tanggal 29 itu udah 39 minggu lewat 1 hari, aku tuh nggak ada kontraksi itu ya kayak biasa aja sih. Sakit bilang ada bilang itu tuh namanya kontraksi palsu. Nah, tapi lama kelamaan aku jadi ngerasain kok semakin lama semakin intens, semakin lama semakin sering terasa sakit. Terus sakitnya itu yang aku rasain beda-beda kayak gitu, tambah nyeri, tambah apa namanya, makin lama makin menjadi kayak gitu, hingga akhirnya bisa aku tahan. Dan pas tanggal 29 itu pas sorenya aku kan punya nih kontraksi, aplikasi kontraksi kayak gitu. Jadi aku buat setiap aku kontraksi itu aku pencet tuh tombolnya berapa menit, dan ternyata udah 60 kali aku kontraksi dari hari-hari sebelumnya, dan ini tuh hari ini tuh makin intens. Setiap menit 5 menit itu bisa 2 kali atau 1 kali, dan itu pun durasinya 1 menitan, dan aku ngerasainnya sangat gimana gitu ya, udah nggak bisa ditahan kayaknya, harus betul-betul sakit. Dan aku tuh setiap aku cek pemberitahuan dari aplikasi kontraksi tadi, ada yang bilang dari si aplikasi tadi aku harus hubungi dokter aku. Terus ada juga yang untuk harus berjalan-jalan terus biar supaya sakitnya hilang kayak gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan aku udah disarankan 3 kali dalam 1 hari untuk pergi ke rumah sakit, dan aku masih belum percaya juga. Mohon maaf, tangan aku kayak gini langsung itu. Nah, terus waktu itu kalau nggak salah jam 4:30 aku tunggu mamaku pulang dari kerja dulu. Suamiku juga jalan kerja waktu itu, karena tanggal 29 itu hari tanggal merah kalau nggak salah, mau nanti kalau nggak salah ya. Nah, terus aku dibawa ke rumah sakit, di dekat agak lumayan jauh sih, sekitar 15-20 menitan dari sini ke sana kayak gitu. Terus pas aku udah sampai di rumah sakit, aku langsung masuk ke ruang UGD, dan di sana aku langsung dilayani dan langsung banget dijemput pakai kursi roda. Dan itu padahal lagi nggak sakit-sakitnya, rasanya gimana gitu kan, aduh aku tuh belum sakit banget, masih bisa kuat jalan, tapi kok kayak gini, ya udahlah biasa, biarin aja ya kayak gitu. Yang penting apa namanya, pelayanannya tuh itu udah baik banget dari di rumah sakit ini. Terus masuklah pendaftaran, terus suamiku yang daftarin aku langsung diantar ke ruangan untuk ditindaklanjuti kayak gitu. Nah, waktu langsung ditindaklanjuti kayak gitu, aku tuh langsung ketemu sama susternya bilang, kita mau tes rapid ya mbak, kita ambil ya bu, kita ambil sampel darahnya, nah biasanya langsung kita infus. Wow, aku langsung waduh, gimana dia, deg-degan juga karena ini yang pertama kali aku ngerasain di infus, soalnya aku nggak pernah di infus seumur hidupku, dan aku nggak pernah masuk rumah sakit. Alhamdulillah, kalau aku sakit-sakit aja paling aku juga cuma rawat jalan aja kan. Waktu itu aku langsung tarik nafas aja, pikiran aku itu ya udah lepasin aja, Bismillah. Sudah itu langsunglah sudah dicek semuanya, dicek tensinya dulu pertama ya, maaf salah tadi, dicek tensinya, terus dicek si janinnya, dicek jantungnya, semuanya oke, baik, dan aku sudah siap untuk langsung dites rapid pengambilan sampel darah. Nah, sudah pengambilan sampel darah itu barulah dimasukkan ke infus 1, langsung 2 yang dilakuin. Terus pas itu juga aku ngerasain kok
gini ya infusnya, ternyata bener tuh kata teman aku yang udah duluan kemarin, dia cesar juga. Kan aku normal atau cesar memang sama, kita sama-sama di infus kayak gitu. Katanya sih memang dia juga sama kayak aku, baru pertama kali untuk di infus, dan rasanya sih nggak sakit banget karena mungkin perawatnya juga telaten banget gitu kan. Aku pun dari kanan kiri, dia pindah nyari ke uratnya sebelah kanan, jadi aku tuh di infus sebelah kanan kayak gitu. Jadi pas masuk jarumnya infusnya tuh aku tarik nafas, pas bawa nafas, wah udah selesai mbak. Iya udah selesai bu. Wow, rasanya itu bangga banget sama diri kita sendiri. Ternyata aku tuh kayak kepikirannya, oh aduh bakalan nangis nih, waduh kayaknya bakalan teriak nih, waduh kayaknya aduh gimana sih rasanya nih, yang namanya aja yang maklum yang belum pernah di infus, ya mungkin kita bakal ngerasain apa namanya, pikirnya aneh-aneh. Tapi setelah itu alhamdulillah berjalan lancar, dan kami harus menunggu lagi guys selama 30 menit, dan itu pun lebih dari 30 menit menurutku, menunggu hasil rapid testnya, dan itu sangat membuat aku deg-degan apa hasilnya. Dan ternyata setelah azan maghrib, setelah jam 5:30 itu baru ada hasilnya, ada hasilnya, dan itu hasilnya negatif, dan akhirnya aku baru dipindahin ke ruangan untuk tindak lanjut kayak gitu. Jadi untuk aku tunggu dulu, katanya nanti kan belum ada pembukaan, pas dicek pembukaannya belum, masih kuncup, masih kecil banget, masih kecil kayak gitu. Jadi aku harus diinduksi sih memang lah, karena harus diinduksi, tapi ya udah mau gimana, yang penting babynya cepat keluar, nggak ada kenapa-napa, nama babynya sehat dan hidup banget. Itu adalah mungkin keputusan yang terbaik dari aku masuk, karena melihat dari apa namanya, aku juga udah direkomendasiin sama dokterku, dan dokterku juga kebetulan kerja sama di seperti itu, dan langsung cepet banget aku langsung jam 6 itu aku langsung diinduksi pertama kali. Aku tanya dong, induksinya kayak gimana mbak, aku tanya kan. Katanya sih kalau nggak disuntik lewat infus, dimasukin dari arah bawah kayak gitu, ke bawah. Nah ternyata aku tuh pas induksi dari bawah guys, jadi dimasukin kayak pel yang dihancurkan kayak gitu, dimasukin sama si bidannya itu, terus ditunggu sampai 15 menit. Kita nggak boleh pipis, nggak boleh pup. Kalian bayangin aja waktu kita lagi hamil, kita bisa pipis yang berapa kali dalam waktu berapa menit sekali. Nah kalau misalkan kalian udah kayak gitu, katanya ditunggu aja sampai 6 jam, dan itu pun sampai jam 12 bidannya masuk lagi. Aku nunggu, memang terasa sakit mulus kayak gitu, tapi sakit mulusnya masih bisa dikontrol. Udah 15 menit aku pipis, bolak-balik ke kamar mandi, toilet sendiri kalau misalnya lagi hamil. Dan kebetulan di dalam kamar aku itu aku pakai BPJS ya, jadi kamar aku itu di ruang bersalin itu ternyata nggak ada kamar mandinya, karena kamar mandinya adalah living ya, toiletnya di luar di paling pojok, dan aku harus jalan bolak-balik. Ya udahlah ya, itu untuk olahraga juga. Terus jam 12 jam 10 dia tuh ngecek terus sih sebenarnya, ngecek gimana, ada pembukaan belum, gimana udah ada lendir darahnya belum. Biasanya sih kalau misalkan ada ibu-ibu yang satu kali dipasang induksi atau dikasih induksi, itu lendir darahnya udah keluar dan udah bisa melahirkan. Tapi ada juga yang 2 sampai ke 3. Kalau misalkan ketiga nggak juga keluar, berarti kita harus operasi sesar. Aku deg-degan kan, gimana nih yang aku cuma berdua nih, ibuku sama aku belum datang dan belum pada pulang, karena aku merasa aku juga nggak apa-apa sih, nanti kalau misalkan aku mau lahiran, memang mau lahiran, nanti aku tinggal telepon kalian aja kayak gitu kan. Dan ternyata pas aku dicek lagi, aku belum ada pembukaan guys. Sedih banget. Dan aku ngerasanya ya Allah, gimana nih, bisa nggak ya Allah, aku mohon supaya aku lahiran normal aja, nggak usah sesar kayak gitu. Aku takut kayak gitu kan, aku pikiran kayak gitu. Jadi aku nggak bilang sama suamiku, aku diamin aja ya, aku ngerasain sakitnya dan ngerasain galaunya kayak gitu sendiri aja. Dan pas jam 12 katanya belum ada pembukaan dan belum ada lendir yang keluar, jadi aku harus diinduksi kedua, dan harus diinduksi yang kedua itu jam setengah satu malam. Aku diinduksi yang kedua itu sakitnya udah mulai luar biasa banget menurut aku, dan udah gak kontrol lagi.
Terus tiba-tiba aku mau pupi banget, dan ternyata aku pup itu nggak dipastiin untuk ngedin kayak gitu, ngedin kayak gitu, langsung aja keluar sendiri, maksudnya maaf. Nah jadi kalau misalkan itu mungkin pengaruh obatnya juga kali ya. Jadi dan akhirnya aku balik lagi ke kamar aku tuh ngerasanya aduh pengen duduk, pengen barengan, karena barengan terus sebelah kiri, namanya perut besar ya kan, memang harus sebelah kiri, tapi kan capek juga ya gitu kan. Nah, terus duduk nih, pas mau duduk ada yang terus kayak gitu tuh, terasa banget ada yang pecah, keluar lah itu airnya dari bawah, itu airnya ngocor banget, banyak banget, itu bukan air tipis atau apa, nggak tahu itu air apa. Dan ternyata pas dicek, pas ditanya itu adalah air ketuban. Aku langsung bangunin suami aku lagi, aku minta tolong panggilin bidan. Saat itu juga panggilin bidan, aku udah nggak tahan lagi dan ini udah keluar air kayak gitu. Dan aku sama panik dong. Itu jam 2:30 pagi, dari setengah 1 pas dipasang induksi yang kedua. Terus pas udah bidannya datang, pas dicek akunnya, dan darahnya udah keluar, dan aku udah pembukaan 1, dan aku langsung dialihkan ke tempat bersalin. Nah tempat bersalin itu guys nggak cuma aku sendirian, itu bednya banyak banget di sana, 1 ruangan kalau nggak salah bednya ada 4. Jadi aku tuh di bed ketiga, karena di bed ke-1 sudah ada orang, ke bed kedua belum ada orang, di bed keempat sudah ada orang, jadi aku di bed ketiga. Aku akhiran di bed ketiga, dan itu pun aku minta langsung sambil aku teleponin mama yang aku mau dia di sini kayak gitu. Udah cucuran air mata, pokoknya udah terharu banget kayak gitu. Terus udah terharu banget, udah mau lahiran, tapi kok lama banget ya, orang tua aku belum datang kayak gitu. Sampai jam 3 pasti lihat lagi sama bidannya, pasti cek lagi, aku baru pembukaan 2, mamaku baru datang jam 3. Terus masih lama banget katanya, kalau misalkan ini makanan nambah sakit. Waduh, 8 pembukaan lagi dan aku bakal ngerasain sakit ini. Waduh, ini nggak bakal terkejar, pasti besok pagi jam 10 baru lahir nih anak. Aku pikiran aku kayak gitu ya. Dan ternyata pas jam 3:30 itu udah nggak tahan lagi, aku jerit sakit kayak gitu. Terus bidannya bilang, ibu kalau misalkan ibu mau lahiran, tarik nafas, buang nafas aja. Pas dicek semuanya bagus, detak jantung bayinya bagus, antara 142 sampai 150-an itu bagus. Nah terus pas yang kedua dicek lagi masih bagus. Terus yang ketiga aku bilang langsung juga gak bisa, aku udah gak tahan, dan aku udah rasanya mau nyerah aja, udah nangis juga. Dan pas cek jantung bayi itu lemah 72 kata suamiku, kalau 72 atau 75 dekat jantungnya, dan itu buat aku lemas. Dan akhirnya sampai aku dikasih oksigen supaya bayiku itu menjantungnya baik lagi, dan aku pun harus nafas karena kalian mungkin yang belum pernah ngelahirin bakal ngerasain kayak aku. Rasanya nikmat banget, sangat. Terus pas udah 3:30 aku jam 4, aku nggak tahu, aku nggak pikir itu lagi. Dan ternyata aku tuh udah makin lama makin sakit, dan aku bilang aku mau dicek lagi mana ini ibu bidannya, karena mereka kan bolak-balik mau cek yang lain juga. Terus pas dicek aku udah bukaan 6 guys, dan aku udah bukaan 6, dan ternyata bentar lagi. Dan ternyata pas dia ini udah pergi, dan aku merasa makin sakit dan makin nggak terkontrol. Aku bilang aku mau ngelepas ini oksigennya, aku udah nggak tahan lagi pakai oksigen. Jadi dicek lagi bayinya udah normal lagi, 142 sampai 150-an detak jantungnya, dan akhirnya boleh dilepas. Yang aku mau duduk banget saat itu, aku mau duduk dan aku ngerasain mules banget mau pup. Dan itu kan ada kayak bolongannya tidurnya, memang kayak khusus di bawahnya itu ada kayak wadah kayak gitu untuk menampung apa kayak gitu kan. Kalau misalkan kita mau pipis atau mau pup kayak gitu dibersihin aja, tapi aku enggak, aku langsung mau pup, tapi bukan pup yang mau keluar, tapi ada yang lain kayak gitu ngedorong. Dan itu tuh tiba-tiba ngejennya itu ngeden sendiri banget, pure ngeden sendiri, enggak aku bedenin. Dan ternyata kedengeran jangan itu nanti lahirnya bengkak, nanti bayinya bersangul kayak gitu kepalanya nanti ya bla 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 lah. Aku bilang dong, aku jawab ini tuh bukan aku yang ngeden, tapi dia dari dorongan dari dalamnya, gimana dong. Enggak, itu masih lama, itu baru bukaan 8.
dari bukaan 8 itu jadinya dia itu pergi lagi, dan aku ngerasa aku udah bener-bener tahan, boleh nggak aku duduk, dan ternyata boleh. Aku duduk, dan pas duduk itu aku mau duduk, terus duduk baringan lagi, terus duduk lagi baringan lagi. Terus pas sudah duduk baringan lagi itu, bidannya itu berdikan. Pas aku bilang aku mau pipi banget ini, tolong cepetan, udah nangis gitu. Terus pas dilihat darah aku udah banyak banget di kakinya aku, di baju aku tuh udah banyak banget darah. Kirain infusnya itu yang banyak darah itu yang keluar, ternyata bukan. Nah terus pas sudah itu aku minta tolong mama panggilin si bidan tadi kan, sudah dipanggilin si bidan tadi, dan ternyata kepala bayinya udah keluar dan udah rambutnya itu udah kelihatan. Jadi suami itu bilangin, ini pak, bayinya mau keluar dan kita bentar lagi mau lahiran. Dia ganti baju dan aku bilang udah gak tahan lagi, cepetan bantuin aku, bilangin aku mau ini benar-benar mau ngeden dan ini mau keluar si bayinya kayak gitu. Terus pas udah gitu bayinya pas udah beberapa menit, yaitu dia suntikin aku di samping kaki 5 kali gitu, aku udah nggak ngerasa lagi, pokoknya ngerasa itu mau keluar aja gitu. Terus pas aku ngeden itu aku ngeden sama sekali, alhamdulillah bayinya itu keluar langsung gitu. Alhamdulillah anak aku lahir di jam 5.48 tanggal 30 bulan 10 2020 dan berjenis kelamin perempuan, dan aku beri nama Felicia Bismillah, yang artinya jadi bahagia dan ceria dan murah hati kayak gitu. Nah itu tadi cerita aku sepanjang aku persalinan aku. Jadi buat kalian yang mau berjuang untuk melahirkan normal, jangan takut, biasain realize saja. Anak aku juga karena saat kita akan menghadapi persalinan itu, rasa takut itu akan hilang dan kita akan ngerasain cepetan keluar si babynya, akan udah nggak tahan kayak gitu. Bener banget kata orang kalau misalkan kelahiran itu kayak popuk, bener banget. Nah udah kalau misalkan udah kalian udah ngerasain kayak ngopuk banget kayak gitu, pupnya keras kayak gitu, itu berarti kalian udah mau lahiran guys. Udah itu aja cerita aku hari ini. Terima kasih udah nonton videonya, jangan lupa di like, di comment, dan di share video dari aku. Oke kalau udah, terima kasih and terima kasih.